Oke, selamat sore semua teman-teman ya. Untuk webinar kita pada hari ini juga rame di lokasi ya. Di webinar kita pada hari ini berhubung dengan adanya live trading, jadi kita samakan. Jadi peserta di webinar ini tidak terlalu banyak. Adapun juga nanti ada beberapa juga yang izin untuk nonton siaran ulang di YouTube. Oke, jadi pada hari ini kita akan lebih membahas mengenai materi mengenai kesalahan yang sering dilakukan sama teman-teman trading forex ya. Oke, saya mungkin buka dulu materinya. Untuk informasi sebelumnya di webinar kali ini ya, mungkin dari teman-teman banyak yang mungkin ada ya yang mengalami loss. Di sini ada nggak yang dapat loss? MC ada? Ada. Kalau senyum-senyum sudah bertanda tuh ya. Jadi ya, namanya bisnis ada yang namanya keuntungan, ada yang namanya kerugian. Tapi yang harus kita ketahui dalam menjalankan suatu bisnis, khususnya di pangsa pasar ya, pasar keuangan, khususnya di trading forex, ada baiknya kita harus ketahui dulu mengenai kesalahan. Ya, tadi sempat cerita-cerita dari beberapa teman-teman. Ada juga yang sharing ya mengenai saya loss, Pak, saya rugi dan lain-lain. Ya, saya terus terang sebagai mentor hanya bisa menjawab bahwa jika dalam keberhasilan itu tidak ada pelajaran. Tapi kalau dalam kesalahan, dalam kegagalan itu pasti ada pelajaran. Dan kalau ditanya pernahkah saya rugi, ya Pak Doni pernah rugi dalam trading forex? Ya, jawabannya iya pasti ya. Pernah juga dapat kerugian dan itu kita jadikan pelajaran untuk kita bisa share juga sama teman-teman supaya teman-teman tidak mengalami hal yang serupa. Ya, welcome Ceria. Nggak di kantor ya. Jadi teman-temanmu ada banyak di sini, Cer ya. Oke. Ada berapa orang teman-teman di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Masih kurang ya sebenarnya. 30 ya tadi Om ya. 30-an yang tercatat yang mau datang ya. Sini. Oke. Materi kali ini ya merupakan materi untuk evaluasi sebenarnya ya untuk teman-teman juga ataupun juga teman-teman yang baru trading. Ini adalah merupakan materi untuk pembelajaran ya supaya pada saat teman-teman melakukan transaksi teman-teman udah tahu yang mana daerah yang berlubang, mana daerah yang teman-teman bisa jalan. Oke. Mungkin saya masuk dulu di webinar kita pada hari ini, nanti akan kita sambung dengan live trading ya karena memang ada pembahasan yang berbeda sedikit dengan materi dari webinar. Nah, kalau kita bicara soal kegagalan dalam trading forex ya untuk teman-teman juga yang di sini, kalau kita lihat ada yang namanya trading phobia. Ya, saya rasa juga teman-teman yang mungkin sebagai seorang konsultan ataupun teman-teman yang trading, teman-teman pernah mendengar yang namanya trading phobia. Orang tuh kalau dengar trading aku memang nih, ya ketidaktahuan justru sebenarnya adalah sumber ketakutan. Sama mungkin kalau misalkan kita ilustrasikan seperti ini ya, teman-teman pernah lihat setan? Pernah lihat setan nggak? Jujur nih, jujur ya, pernah nggak? Ada yang pernah, ya, ada yang belum pernah. Pertanyaan saya, lebih takut mana? Yang belum pernah kelihatan setannya atau yang udah pernah tahu setannya ini seperti ini? Yang belum ya? Atau yang udah pernah lihat? Justru kalau mungkin teman-teman udah lihat, oh begitu Ji Pak De, ya kayak manusia biasa gitu. Mungkin ya, karena sebagian besar yang saya lihat di YouTube dari apa ya channel-channel mistis, mereka justru terbiasa gitu ya dan tidak terlalu takut ketimbang mungkin teman-teman yang belum pernah lihat hantu. Ya, teman-teman jadi membayangkan bahwa hantu itu nanti seperti ini. Mungkin ada temannya saya juga kemarin ya sempat juga cerita-cerita kalau dia mau tidur pasti lampunya itu tidak boleh dimatikan. Saya tidak tahu mungkin teman-teman sini ada atau tidak ada. Alasannya kenapa tidak boleh dimatikan itu lampu? Nanti ada setan Pak. Kalau dimatikan lampu Kan banyak seperti itu ya. Justru saya bilang ini orang aneh atau gimana nih? Setan kan kamu takut karena bentuknya seperti ini toh. Justru kalau mati lampu kan nggak kelihatan. Ya toh?
ini teman-teman harus matikan, nyalakan lampu gitu. Makin jelas kelihatan guys. Tiba-tiba kalian buka mata langsung nongol di depanmu kan takut tuh. Nah itu yang terjadi yang namanya juga seperti di bisnis yang kita kenal sebagai yang namanya trading phobia. Banyak orang justru yang takut dengan trading forex ini justru dari orang-orang yang belum pernah trading forex, ya. Dan ketidaktahuan itulah yang menyebabkan mereka jadi fobia. Jangan deh gitu ya. Saya pernah dengar temanku trading ya. Jangan nih saya punya keluarga pernah trading. Katanya seperti ini ya, kejadiannya naas gitu dan banyak cerita lainnya. Saya lihat juga di website kasusnya ini parah banget ya, apalagi kalau bicara soal trading forex. Nah, jadi timbullah yang namanya trading phobia. Namun pertanyaan saya mungkin dari teman-teman mengenai trading phobia ataupun mungkin mengenai ketakutan terhadap trading, pertanyaan saya apakah di industri lain itu nggak ada kerugian? Ya, ini kembali kita evaluasi bahwa trading forex itu sama seperti bisnis pada umumnya. Kembali lagi saya ulangi ya, seperti materi-materi kemarin juga saya bilang, trading forex ini sama seperti bisnis pada umumnya. Orang yang punya modal besar pun itu bisa mendapat resiko yang besar di market. Ya, modal kecil bisa jadi modalnya besar karena profit. Dan modal besar juga belum tentu bisa mendapat keuntungan, bisa juga rugi. Oke, contohnya mungkin teman-teman tahu ada namanya Kodak. Tahu Kodak nggak teman-teman? Kodak. Produk namanya Kodak. Brand. Kodak. Jadi teman-teman milenial yang tidak tahu yang namanya Kodak, Kodak itu kalau teman-teman tahun-tahun Om Dewas pasti tahu ya. Kalau mau foto-foto keluarga zaman-zaman dulu tuh orang pakai kamera namanya Kodak. Ya. Jadi Kodak ini bukan binatang yang lompat-lompat. Ya, jadi ini adalah produk yang pada zamannya Kodak ini adalah brand foto ya yang sangat laris. Sekarang nggak ada kabarnya. Ya, atau mungkin teman-teman yang tahun 90-an, tahun awal 2000-an tahu yang namanya mungkin Nokia. Dulu itu semua orang rata-rata Nokia, Pak. Sekarang ada nggak Nokia? Nggak ada. Rugi kan? Rugi. Tahu yang namanya kopi bersahabat? Nggak tahu ya? Ya memang karena itu dekat rumahku yang di Parepare. Ya, sekarang nggak ada nih. Bubar nih. Ya. Tapi pertanyaannya kenapa orang sampai sekarang masih bikin warkop, masih bikin coffee shop, ya, masih bikin kafe? Kenapa orang nggak trauma? Padahal kan sama-sama rugi, sama-sama banyak kejadiannya, ya. Dan kenapa harus trading? Karena sebenarnya dalam trading forex ketidaktahuan itulah yang banyak terjadi sehingga orang itu malah makin takut. Ya, oleh karena itu mungkin teman-teman juga yang mungkin ikut webinar saya pada hari ini ataupun yang nonton di siaran ulang di YouTube, teman-teman wajib tahu ya bahwa trading forex ini merupakan bisnis, ada sisi profitnya, ada sisi resikonya. Yang wajib kita tahu, yang wajib kita pelajari adalah bagaimana caranya mengatasi resiko yang terjadi di market. Nah, oleh karena itu ya sebenarnya kalau teman-teman trading forex justru lebih bagus ketimbang dengan teman-teman mencoba bisnis yang konvensional. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena sebenarnya kalau di berita-berita trading forex itu menakutkan sekali sebenarnya ya. Justru pada kenyataannya trading forex ini kalau misalkan kita tekunin ada banyak sekali manfaat yang mungkin teman-teman bisa dapatkan. Terutama teman-teman bisa memulai trading forex atau memulai bisnis tanpa menggunakan modal sepeser pun. Ya, kalau ini kita sebut yang namanya mulai dengan latihan di akun demo. Ya, jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk trading forex ataupun di akun real, teman-teman mulai dulu dengan akun demo dan itu wajib hukumnya. Ya. Jadi dengan ini teman-teman bisa latihan dan yang tahap kedua, jika teman-teman melakukan latihan dengan contohnya mungkin ada beberapa mentor ya khususnya apalagi teman-teman mentor yang punya pengalaman dari segi kerugian ataupun segi profit ya. Justru kalau saya pribadi tanya, Pak Doni lebih senang yang mana? Cari mentor yang profit ataupun yang loss ya. Kalau saya mungkin lebih sarankan semakin besar kerugian yang dihadapi seorang mentor itu adalah guru yang paling banyak yang teman-teman bisa dapatkan dari situ. Ya, karena kalau teman-teman hanya mendapatkan mentor yang selalu profit dan belum pernah mengalami kerugian, mungkin teman-teman akan menjadi pengalaman pertamanya mendapatkan kerugian.
Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, dalam keberhasilan itu tidak ada pelajaran, tapi dalam kegagalan itu disitulah teman-teman bisa dapat banyak sekali pelajaran. Dan setelah teman-teman udah mulai berlatih, teman-teman bisa evaluasi ya. Dan setelah teman-teman evaluasi, teman-teman baru boleh masuk ke akun real. Nah, itulah tahapannya sebenarnya teman-teman yang ingin berlatih ataupun memulai usaha dalam trading forex. Jadi sebenarnya apa yang ditakutkan dalam trading forex, Pak? Apalagi kalau misalkan kita masuk di akun demo. Sama aja kan harganya. Ya, saya rasa teman-teman di sini juga ada yang sudah belajar di akun demo, ada berarti di akun real. Pertanyaannya untuk teman-teman yang mungkin merasa pernah rugi ataupun pernah MC, teman-teman berapa lama latihannya? Berapa lama? Ya, mungkin 1 minggu. Apakah cukup 1 minggu ya? Semakin lama teman-teman latihan, semakin banyak evaluasi, semakin banyak data histori yang teman-teman punya, semakin banyak pengalamannya teman-teman dapatkan. Nah, yang kita maksud tadi ya seperti dengan materi yang saya sampaikan bahwa trader pemula, jadi memang kebanyakan kesalahan-kesalahan terjadi itu menimpa sama teman-teman yang trading di awal-awal ya, itu kita sebut sebagai trader pemula atau newbie. Nah, jadi kategori trader ini yang masih pemula adalah trader yang sudah melakukan transaksi ya, entah itu di pasar modal ataupun pasar keuangan di bawah dari 2 tahun. Jadi selama teman-teman masih dalam tahapan di bawah 2 tahun, maka teman-teman dikatakan sebagai kategori seorang trader yang pemula atau newbie. Jadi rentan akan terjadi kesalahan-kesalahan dan wajib teman-teman minimalisir dulu resikonya. Jadi jangan terlalu forsir untuk kejar profit yang besar ya di bawah 2 tahun ya. Yang harus teman-teman fokus ketika udah masih di tahap 2 tahun adalah pertimbangkan untuk amankan akun dulu, dapatkan banyak-banyak pengalaman dulu. Ya, jangan cari profit banyak-banyak dulu, Pak. Ya, karena kebanyakan yang kita lihat juga banyak juga teman-teman yang trading baru 1 bulan mereka mau hasilnya 50%. Ya, ini ya belum latihan aja, belum mulai aja Bapak udah nuntut yang profit yang besar-besar nih. Makanya kenapa hal inilah banyak sekali atau rentan terjadi kegagalan. Nah, apa saja kegagalannya? Teman-teman mungkin bisa lihat ya. Jadi ada 3 yang saya bikin ya pada hari ini kita bahas sama-sama. Kesalahan dalam teman-teman melakukan trading forex. Kesalahan paling umumnya, dan ini paling banyak kejadian, dan paling banyak oknumnya adalah kesalahan dalam pola pikir. Jadi dalam kesalahan pola pikir ini artinya gini, mungkin teman-teman nonton YouTube, teman-teman lihat di seminar-seminar, ya rata-rata orang-orang yang mungkin ngajak Anda dalam trading adalah orang-orang yang pertama kelihatannya adalah orang kaya, ya. Dan teman-teman juga terbawa dalam mindset tersebut bahwa ketika kita trading forex, kita kaya. Ya. Kita masuk trading forex, kita kaya raya. Yang awalnya kita datang naik motor, besok naik Ferrari. Besok datang pakai Lamborghini. Itu adalah kesalahan pola pikir yang terjadi di teman-teman trader pemula. Jadi mereka ingin mendapatkan keuntungan itu secara mudah dan instan. Ya, ingat ya. Ini mungkin kita kembalikan ke dalam bisnis konvensional. Mungkin teman-teman yang ada usaha di rumah pernah buka usaha ya atau buka toko bangunan misalkan ya. Pertanyaan saya, apakah teman-teman buka toko bangunan untuk menjadi kaya? Saya rasa jawabannya tidak ya. Atau mungkin teman-teman di sini yang orang tuanya mungkin bangun usaha apa gitu ya. Coba ditanyakan, Bapak bikin ini supaya kita kaya kah, Pak? Jawabannya tidak. Jawabannya pasti untuk menyambung hidup, untuk dapat sesuap nasi. Pertanyaannya, kalau misalkan bisnis konvensional itu sama dengan bisnis trading forex, kenapa kita harus menuntut yang lebih terhadap bisnis yang sekarang ya, atau bisnis modern atau trading forex? Apalagi kalau misalkan kita masih di awal-awal, seperti mungkin teman-teman tahu ya, ketika teman-teman buka kafe, saya ada banyak teman-teman yang buka kafe juga, mereka buka kafe, di tahun pertama itu keuntungan nggak ada. Mereka tuh fokusnya BEP, kembali modal. Sekarang saya kembalikan teman-teman ya, yang mungkin pernah trading forex. Di minggu pertama aja gitu, apa yang kalian cari? Profit ya. Profit berapa persen? Kalau bisa Pak, sebanyak-banyaknya. Itu adalah kesalahan yang fatal ya, dan ini adalah kesalahan dari pola pikir. Ya, kembali lagi trading itu tidak menjadikan kalian itu kaya raya, tapi trading itu bisa menambah kekayaanmu. Jadi idealnya gimana Pak?
Jadi jangan terlalu terburu-buru dalam trading forex. 1%, 0,5% pun teman-teman dapat 1 bulan itu sudah bagus banget. Ya, justru teman-teman harus berhati-hati sama mungkin teman-teman atau mentor-mentor yang mengajarkan kalian ini bisa dapat profit 10%, 50% dalam 1 bulan. Bisa nggak? Bisa gitu. Cuma untuk kapasitas kita sebagai seorang pemula, jangan terlalu dipaksa. Semakin teman-teman mengejar keuangan atau mengejar kekayaan, maka siap-siap modal Anda akan melayang. Kayak gitu ya. Nah, itu. Kesalahan yang kedua. Nah, ini jadi ada 3 kesalahan. Kita percepat aja ya untuk teman-teman juga supaya bisa lanjut di live trading kita pada hari ini. Kesalahan yang kedua, teman-teman tidak memperhatikan psikologis trading. Ada yang kemarin tanya sama saya, Pak, trading forex itu awal-awalnya Ji, profit jika di depan-depan. Ya, kebetulan dia orang Toraja, makanya huruf E-nya kentara sekali. Ya. Ya, jadi pada saat saya trading di awal-awal profit, Pak. Lama-lama kok rugi. Ya, jadi teman-teman harus tahu kalau di samping kiri saya lupain namanya Bapak siapa. Jadi ini adalah merupakan dokter sekaligus juga dia trader. Nanti saya kirimlah ya namanya siapa beliau. Jadi beliau ini adalah seorang pakar psikologis, dokter psikolog ya, dan juga seorang trader. Dan dia menemukan bahwa dalam trading forex ini itu memiliki dampak psikologis atau kurang lebih 6 bias. Yang pertama, ya, yang disebut yang namanya loss aversion bias, yang artinya kebanyakan orang itu menghindari trading atau investasi dikarenakan takut mengalami kerugian. Ya, dan ini mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu banyak mengalami seperti ini. Takut ya karena rugi, karena tidak tahu. Tidak hanya trading tapi investasi. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk angka sekarang inflasi di Indonesia kurang lebih tadi saya udah posting juga 4%, yang awalnya di tahun lalu itu cuma 1,8, sekarang jadi 4,4% ya. Dan teman-teman bisa bayangkan ya, harga barang-barang menjadi mahal. Kalau kita nggak investasi, berarti penambahan keuangan ini harus datang dari mana? Ya, oleh karena itu teman-teman harus pintar ya mengelola keuangannya teman-teman. Investasi yang saya maksud pertama ini adalah investasi dalam pengetahuan dulu, investasi dalam pengalaman. Jangan terlalu terburu-buru untuk menginvestasikan uang terlebih dahulu. Oke. Dan yang kedua, dampak psikologis yang sering terjadi dalam trader forex ya. Oh, tadi ya saya lupa ya. Jadi kalau untuk bias yang pertama ini adalah orang yang awalnya udah bikin akun, tapi sampai hari ini nggak trading. Ya, demo terus gitu ya. Nah, ini dampak psikologis yang pertama. Jadi dia itu takut trading karena takut rugi ya. Jangan nih Pak. Nantilah. Ya, kayak gitu. Yang kedua, sunk cost fallacy ya, yang artinya adalah rasa enggan menjual kembali aset yang sudah rugi. Jadi yang mereka nggak mau cut loss. Ya, padahal kemungkinan harga untuk kembali naik ke atas itu tuh sangat kecil. Oke. Jadi harga tuh sampai ke atas itu sangat kecil. Contohnya, yang mungkin teman-teman trading di gold ada sell-nya di harga 1450 ya, 1450. Sekarang kan udah berapa nih? Emasnya. 18 ya. 18. Jadi angka 1480 itu mungkin di kisaran tahun 2018 ya. Jadi adalah bias di psikologis yang kedua ini adalah orang yang nggak mau enggan cut loss. Atau mungkin teman-teman ada yang buy di harga 2085, 2000 berapa ya? 2070 ya misalkan ya, ujung atas itu. Jangan di-cut Pak, kasihan, sayang Pak. Ini adalah dampak psikologis juga sebenarnya. Nanti kita bahas nih. Yang ketiga, regret aversion bias ya. Mereka tuh menyesal trading karena pernah mengalami kerugian. Nah, jadi bagi teman-teman yang pernah trauma dalam trading, kesalahan ini merupakan adalah kesalahan yang mereka sebenarnya harusnya menjadi tahapan untuk mereka dapat pembelajaran ya, pembelajaran yang sangat penting untuk menghindari kesalahan yang pernah mereka lakukan di awal. Ya, tapi karena kesalahan ini membuat mereka itu jadi jerah ya, tidak mengambil hikmah di balik itu, justru menjadikan itu oke lah dibiarkan. Oke. Nah, itu adalah dampak psikologis yang ketiga. Dampak psikologis keempat ada yang namanya hard mentality. Jadi hard mentality ini adalah mental yang ikut-ikutan cara dengan pilih aset orang tanpa analisis lebih lanjut sehingga berakhir merugi. Ini paling banyak ya, khususnya untuk teman-teman yang mungkin di
di Dimex ya, karena saya juga lihat biasa ketika ada orang bilang buy, saya juga buy. Ya, katanya sih mau ke 2000. Oke, ikut-ikut aja kita ke 2000 gitu ya. Nyatanya turun ya. Siapa yang disalahkan? Katanya kau bilang tadi 2000. Ya, yang harus teman-teman kembali evaluasi bahwa psikologis inilah harus diperhatikan. Ya, paham ya maksudnya? Bias yang kelima, ada yang namanya overconfident bias. Ini banyak nih. Di awal-awal itu paling banyak, apalagi yang di awal-awal itu profit. Jadi ketika dia namanya overconfidence bias, mereka itu memiliki rasa percaya diri dan optimis yang terlalu tinggi dan merasa wah kayaknya metode ini paling oke banget nih gue ini. Ya, gue nggak akan rugi, ya. Jadi sehingga mereka cenderung nekat dalam mengambil keputusan. Saya kasih gambaran ya untuk teman-teman yang biasa masuk dalam psikologis overconfident ini ya. Awalnya teman-teman oke 0,1. Sesuai dengan metode. Anggaplah Pak Doni bilang 20 poin turun kita beli. 20 poin harga naik kita sell. Kenyataannya udah profit nih misalkan 5 juta gitu ya. Lumayan dong. Besok-besok kayaknya kalau lebih cepat ini lebih banyak nih peluangnya. Atau mungkin kalau lotnya banyak nih kayaknya bisa lebih besar nih, 2 kali lipat nih, double nih. Teman-teman masuklah dengan lot 0,3. Profit gitu ya. Naikkan lagi ya. 1 lot lah bisa kali ya. Akhirnya teman-teman masuk seperti itu, apa yang terjadi? KO gitu ya, harga turun berbalik bingung ya. Kembali lagi ke regret aversion bias, menyesal. Ya. Dan itu terus berulang-ulang ya dalam psikologis di trading ya. Dan yang terakhir ini adalah psikologis yang namanya, saya lihat dulu, Dunning-Kruger effect, yang artinya kondisi di mana seseorang itu merasa kemampuannya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ini banyak juga ya yang sering terjadi, termasuk juga mungkin dari beberapa orang yang sering posting di YouTube ataupun mungkin sering live di media sosial sambil dia trading bareng-bareng ya, dan mereka bilang gue nggak akan loss ya, gue pasti profit. Jadi teman-teman yang ingin nitip dana silahkan nitip ke saya ya, dan itulah yang sering kejadian ya untuk teman-teman juga. Jadi seperti ini teman-teman ketahui bahwa Dunning-Kruger effect ini adalah kondisi yang teman-teman merasa jauh lebih hebat dalam tradingnya, sehingga pada akhir ini teman-teman memberanikan diri untuk oke lah, saya bisa dong. Ya, seperti teman-teman tahu juga bahwa kita dilarang untuk mentradingkan, apalagi seorang konsultan mentradingkan dana nasabah. Itu adalah hal yang nggak boleh kita lakukan, karena ketika itu kita lakukan, maka ada banyak kesalahan yang akan kita alami. Ya. Jadi psikologis ini tuh sangat berpengaruh dalam teman-teman mengambil keputusan. Kalaupun misalkan analisanya benar, tapi psikologisnya ini buruk, maka yang terjadi adalah teman-teman nggak akan transaksi. Misalkan signal yang kita pakai ya, anggaplah Pak Doni signalnya 5 kali hari ini ya. Hari pertama, signal yang pertama rugi. Ya, signal kedua rugi. Signal ketiga, jangan deh, ini dimasuk dalam psikologis yang pertama. Saya nggak mau trading deh. Profit. Nyesel. Ya, nanti masuk ke signal kelima mungkin ya, rugi lagi. Keenam rugi lagi. Nggak mau lagi deh. Lihat lagi ke depan signal keenam, ternyata profit Pak Doninya. 7, 8, 9 profit lagi. Pas saya masuk kok rugi. Ya, berarti ini bicara soal psikologis. Nah, kesalahan yang terakhir yang sering terjadi oleh teman-teman trader pemula adalah teman-teman tidak menyiapkan yang namanya planning. Ya, jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwa dalam trading forex ataupun dalam bisnis apapun sebenarnya teman-teman wajib memiliki planning ya, atau orang bilang namanya blueprint. Jadi kalau teman-teman ditanya misalkan bicara soal bisnis kafe ataupun bisnis apa, ya pasti ditanya ini blueprintnya seperti apa, kita mau seperti kayak gimana nih kafe. Apakah kita hanya buka aja, terus apa bedanya dengan ribuan kafe di Makassar misalkan. Ya, kalau seperti itu kita ngalir saja, saya rasa bisnis ini juga berantakan pastinya. Dan itu paling banyak kejadian sama teman-teman yang pemula. Yang kita cuma tahu beli harga murah, naik harga tinggi, jual. Ya. Oleh karena itu, seperti yang teman-teman ketahui dalam trading plan ini, teman-teman wajib menyiapkan yang namanya pertama, trading style-nya teman-teman mau seperti apa. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman tanya di beberapa mentor atau kalau mungkin teman-teman tanya ke saya, kalau Pak Doni biasa sarankan ke orang untuk trading forex itu seperti apa. Jadi kita pertama tanyakan dulu, Bapak ini mau seperti kayak gimana nih keuangannya?
Apakah Bapak sukanya adalah Bapak orang sibuk? Jadi kalau Bapak mungkin orang sibuk, mungkin kita sarankan di day trader atau long term. Tapi kalau mungkin Bapak adalah orang yang aktif, apalagi kalau di malam hari saya senang buka laptop, saya suka trading apa segala macam, coach. Berarti kita mungkin sarankan trading yang scalping. Ya, jadi disesuaikan. Dan ini satu saja dipilih, jangan 3, jangan 2, Pak. Nanti planningnya jadi berantakan. Setelah itu nanti ditanyakan, kalau terjadi resiko Bapak mau seperti apa? Ya, kalau misalkan terjadi resiko, misalkan seperti teman-teman bisa hold, teman-teman bisa average, teman-teman bisa switching, teman-teman bisa cut loss, atau teman-teman bisa locking. Ya, jadi ini harus teman-teman pilih satunya. Nggak boleh 2, nggak boleh 3, nggak boleh 4. Pilih salah satu. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus menentukan juga money manajemennya ini mau seperti apa. Kerugian ya, kita bahasnya. Jadi teman-teman bisa hitung berdasarkan persentase. Bicara soal lotnya, mau berapa lot, teman-teman harus ukur, rasionya harus berapa, 1:1, 1:2, ataukah berdasarkan nominal. Kalau misalkan saya rugi hari ini $200, oke kita quit. Kalau kita profit 10 juta, atau mungkin profit 500.000 lah pada hari ini, berarti kita quit. Ya, ada batasan. Itu disebut dengan yang namanya money management. Dan ini ya yang mungkin paling banyak kejadian sama teman-teman juga, terutama juga dari saya pribadi, pengalaman juga, bahwa ketika teman-teman trading, nggak ada planning yang jelas. Ya, dan planning ini teman-teman wajib jalankan itu di demo account, bukan di real account. Ya, jadi teman-teman bikin memang blueprint-nya itu di demo account, ketika udah dapat hasilnya, teman-teman nanti copy paste ke akun realnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terakhir mungkin dari webinar kita pada hari ini saya mau menyatakan bahwa sebenarnya market itu tidak pernah berubah. Market naik, market turun. Naik kencang, turun kencang. Oke. Yang berubah itu selalu adalah kitanya yang berubah. Ya. Jadi yang awalnya kita mau misalkan ya, teman-teman yang ingin scalping profitnya 2 poin 2 poin, tapi karena tergiur dengan market, akhirnya kita targetnya yang kayaknya bisa 10 poin nih, yang berubah kan? Nah, itu. Ataukah mungkin dari risk management, kita udah konsisten memang di awal, oke kita hold nih. Atau mungkin ke depan kita mau average nih. Berarti kalau di average berarti lotnya harus kecil, 0,1, 0,2, 0,3, misalkan seperti itu. Tapi pada saat terjadi transaksi, pada saat terjadi di market, kita bisa menggunakan yang lot yang besar. Berarti inilah yang terjadi. Ya, jadi kalau teman-teman banyak tanya sama saya, Pak, harga mau naik atau turun ya? Dua-duanya bisa terjadi. Oke, nggak ada yang tahu. Yang jelas arah market bisa naik sampai berapa, harga market bisa turun sampai berapa. Tapi yang menyelamatkan kita dalam trading forex tentu yang pertama tadi ya, seperti yang saya bilang, pertama pola pikir dulu, jangan yang mau instan, pelan-pelan dulu ya tradingnya. Terus yang kedua, teman-teman perhatikan psikologis tradingnya. Karena ini bicara soal psikologis trading, maka kita butuh yang namanya planning. Ya, makanya kalau mungkin teman-teman biasa lihat planning your trade, ya, trading your plan. Seperti itu aja. Jadi ketika ini sudah di luar dari planning, maka yang terjadi adalah teman-teman akan kena psikologis market. Begadang, tidak tidur, ya, lihat di market terus ya, dan itu yang sering terjadi. Oke. Itu aja mungkin yang saya mau sampaikan pada teman-teman pada sore hari ini ya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari Pak Syarul, dari Ceria atau dari Rara, silakan ya. Nanti saya lanjut di live thread ya supaya kita bisa sharing ya mengenai materi yang sebenarnya anti mainstream dan jarang dibahas ya dalam industri trading. Oke. Mungkin ada dari Pak Syarul ya, atau Kak Rara, atau dari Ceria, silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Harga naik ya sekarang. Oke, sambil saya tunggu mungkin siapa tahu ada mungkin dari Pak Syarul mau bertanya. Saya kasih waktu mungkin dari Ceria atau Rara sambil saya bacakan untuk area support resisten kita pada hari ini. Ya, jadi untuk area support resisten kita pada hari ini, area untuk pembelian, teman-teman bisa menunggu harganya turun dulu di area support 1 di harga 1807, dan area untuk beli yang kedua teman-teman bisa beli di harga 1798, dan support 3 di area 1781, dan support keempat atau di harga yang paling termurah untuk di hari ini adalah 1763. Ya, jadi area batas-batasannya seperti itu, dan area untuk sekarang ini justru lebih ke resisten ya, harga sekarang sudah naik dan sudah masuk di area resisten. Maka untuk di hari ini ada beberapa
area-area untuk penjualan ya. Yang pertama adalah di resisten 1 di harga 1825, resisten 2 di 1833, resisten 3 di 1851, dan yang terakhir di 1868. Ya, jadi kurang lebih itu adalah area-areanya, dan sekarang udah masuk di area resisten 1. Yang teman-teman ingin transaksi 0,1 ya, atau mau averaging nanti silahkan. Yang penting kalau teman-teman averaging, perhatikan margin level, perhatikan jumlah lot. Tapi kalau teman-teman ingin transaksi sell dengan lot yang cukup besar, silahkan teman-teman masuk. Yang penting teman-teman disiplin dengan batas resiko yang teman-teman sudah ukur. Itu aja ya. Jadi supaya teman-teman nggak ribet dalam trading, dan saya rasa nggak terlalu berat ya, apalagi kalau misalkan targetnya 1% 1 bulan, ya seperti itu ya. Karena saya rasa sih banyakkan teman-teman sini, apalagi mungkin Pak Syarul atau mungkin dari Karara ya, mungkin satu hari dapatnya mungkin bisa dapat peluang profit 2-3 jutaan mungkin ya, atau mungkin lebih ya. Dan itu mungkin sudah lebih dari cukup sebenarnya untuk dihitungan per bulan gitu. Ya, jadi intinya untuk teman-teman semua, untuk teman-teman trader semua, oke, ada pertanyaan. Oke, bagaimana menyikapi rasa takut ketika trading pada saat analisa sudah benar tapi terlalu cepat taking profit karena sebelumnya udah sering. Oke, dari Karara ya. Jadi pertanyaannya, oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi rasa takut ketika trading pada saat analisa sudah benar tapi jadi gini. Sebenarnya kalau obat untuk menghadapi sebenarnya udah benar, analisa saya udah naik nih harusnya Pak. Kayak misalkan tadi siang ya, ini harusnya naik nih, feeling saya udah benar ya, cuman karena pernah trauma, pernah rugi besar-besar, jadi ketika saya mau entry buy, saya nggak jadi entry gitu ya. Nah ini paling banyak juga kejadian, dan ini masuk dalam kategori psikologis yang ketiga tadi, pernah mengalami trauma. Obatnya memang teman-teman harus lebih banyak referensi, khususnya mungkin kalau dari saya pribadi ya, misalkan kalau di saya menggunakan yang namanya support resisten ya, jadi teman-teman bisa buka aja di support resisten di sini ya. Yang ingin entry di area sell ataupun di area resisten ataupun di area buy, kita bisa lihat data. Dan saya rasa teman-teman wajib memiliki data kurang lebih daripada 50 sampai 100. Ya, jangan sampai teman-teman lihat cuma metode A atau B, ini hanya metodenya 2 kali 3 kali profit, teman-teman jadi ikut ke sana. Ya, kita butuh memang hal yang meyakinkan kita, apalagi kalau teman-teman yang udah pernah trauma. Ya, teman-teman wajib memiliki beberapa referensi yang memadai. Misalkan ya, di beberapa hari, misalkan di tanggal 16 Mei. Jadi di 16 Mei, area support 1 ini udah kena, teman-teman bisa beli ya. Resikonya mungkin ada beberapa poin sampai di bawah. Tapi pada akhirnya marketnya kemudian naik. Ini yang pertama. Ini yang harian ya. Terus yang kemudian yang kedua, itu di tanggal 13 Mei. 13 Mei ini berarti di hari Jumat. Masuk area support 1, kemudian marketnya naik. Jadi kalau teman-teman misalkan mau averaging 0,1 dan taking profitnya 5 poin, ini udah dapat sebenarnya. Ya, ini untuk yang harian ya, beda untuk yang jangka panjang atau kita sebut sebagai long term. Kita masuk lagi beberapa data. Misalkan kita bikin yang 100 ya. Jadi ini akan datanya tertarik sampai 100 di belakang nih. Saya kayaknya terlalu banyak di 100 deh. 10 dulu deh. Supaya nggak terlalu break nih. Ya ini ya. Beberapa data nih, misalkan yang ekstrim nih pada tanggal 12 teman-teman bisa beli di 1836, kemudian marketnya nggak naik malah makin turun, teman-teman bisa transaksi 0,2 di sini. Kemudian marketnya turun lagi di tanggal 13, teman-teman bisa trading 0,3, kemudian marketnya bisa koreksi naik. Ya, dan di sini teman-teman bisa BEP, bahkan bisa profit ya justru di sini. Jadi obatnya untuk di siapa tadi Karara ya, untuk menyikapi rasa takut yang memang kita harus hadapi. Dan hadapi ini memang harus perbanyak lagi latihan, perbanyak lagi database-nya, data yang harus teman-teman gunakan. Semakin banyak data yang teman-teman pegang, semakin banyak data yang teman-teman miliki, maka rasa traumanya itu akan semakin hilang. Ya. Tapi kalau misalkan masih trauma, teman-teman bisa masuk dulu di akun demo untuk dapatkan hasilnya dulu. Kalau misalkan hasilnya ternyata benar, bagus, dan teman-teman nyaman melakukannya, berarti saya rasa ini akan teratasi ya untuk di Karara. Jadi kurang lebih seperti itu Karara. Karena yang penting jangan sampai ya, apalagi kalau misalkan biasa lihat di mentor-mentor ya, atau mungkin di beberapa YouTuber ya, yang kasih lihat metode RSI cuma 1-2 kali profit, ya itu kan nggak
mewakili dari mungkin ratusan transaksi yang akan kita lakukan di besok hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan silakan ya. GBP ya gimana ya GBP sekarang? Oke. Udah ada 6 orang ya. Baru rame nih ya tadi. Jadi kita memang pada hari ini nggak terlalu lama mungkin webinarnya karena pada hari ini kita akan ada kegiatan lagi tambahan untuk live trading karena pada hari ini di kantor sudah ada lumayan banyak peserta ya, jadi akan kita bahas mengenai teknis di trading ya. Jadi tadi udah kita bahas, nanti kalau misalkan teman-teman yang terlambat nanti teman-teman bisa nonton ulang mengenai kesalahan yang sering terjadi, dan saya yakin sekali ya teman-teman, apalagi mungkin di poin yang ketiga mengenai trading plan itu yang paling banyak kejadian. Ya, ketika teman-teman tidak memiliki yang namanya trading plan, maka planning yang akan teman-teman lakukan itu pasti akan berubah-ubah terus. Mungkin hari ini kita switching, besok kita cut loss, besok kita average, besok kita pakai 0,1, besok kita pakai 0,5, dan tidak ada patokan yang jelas dalam mulai usahanya teman-teman. Ya, mungkin itu aja mungkin saya sampaikan sama teman-teman. Thank you udah hadir pada webinar kita pada sore hari ini. Ya, ada dari tadi ada Kak Rara ya udah tanya juga, thank you ya. Dan saya akan lanjutkan di live trading. Sampai jumpa, sampai ketemu teman-teman di webinar besok yang akan kita bahas mungkin lebih ke technical ya. Hari ini kita lebih bahas ke money management dan juga psikologi market. Dan besok kita akan bahas mengenai technical ya, yang paling banyak orang suka ya dalam trading forex. Itu aja mungkin penyampaian saya. All the best untuk teman-teman semua. Salam sehat selalu ya, sampai ketemu di besok ya. Bye bye semua.